dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh bersama kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan boleh semakin bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, sebab hanya Tuhanlah yang mampu menjaga, bahkan yang boleh memeliharakan kehidupan kita. Kita boleh berharap kepada apapun dan siapapun, tapi harapan itu yang akan mampu dan membuat kita merasa kecewa. Sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah berharap kepada siapapun, kepada para bangsawan, kepada siapapun, tapi berharaplah kepada Allah. Sebab Allah lah yang sanggup untuk menjaga dan boleh memelihara kehidupanmu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh menjalani kehidupan kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk boleh meyakinkan dan meneguhkan hati dan diri kita bahwa kemanapun kita mau melangkah pada hari ini, Tuhan yang akan boleh memelihara, Tuhan yang akan boleh menjaga, bahkan Tuhan yang akan boleh memberikan perlindungan kepada kita. Saya mengajak kita untuk boleh bernyanyi. Kita angkat lagu pujian, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan juga sekaligus keyakinan bahwa setiap
langkah kita, setiap perjalanan kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang akan boleh memimpin. Sehingga kalau Tuhan yang sudah boleh memimpin, jika Tuhan yang ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah, ini menjadi sebuah kalimat yang sungguh menggairahkan dan memberikan kita semangat, Bapak Ibu, untuk dapat menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini, pada hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi sapaan firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita, mari kita rendahkan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa sepanjang kehidupan kami dalam satu malam ini Tuhan telah pelihara, bahkan Tuhan telah jagai. Dan telah tiba bagi kami Tuhan akan boleh memulai aktivitas kami dan pekerjaan kami. Kami merindukan Tuhan bahwa lawatan Tuhan yang akan boleh memelihara, menjaga, bahkan yang akan boleh menopang kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, pada saat ini sebelum kami dapat melakukan dan melaluinya semua itu Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, anugerah-Mu yang boleh tetap meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa tangan Allah tidak akan pernah kurang panjang untuk boleh memperhatikan, menolong, menopang, mencukupkan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya ya Allah, bahwa anugerah Tuhan yang boleh hidup dan bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan boleh menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan boleh memahami, dan juga yang menjadi pegangan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat. Saya akan bacakannya bagi kita Bapak Ibu. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur sekali dan saya merasa sangat senang sekali Bapak Ibu. Ya, setiap sekali saya membaca kitab Mazmur ini, saya merasa dikuatkan dan saya semakin diberkati Bapak Ibu, karena memang kitab Mazmur ini syarat dengan berbagai nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang semakin meneguhkan kita ketika kita semakin membacanya, ketika kita semakin meresapi, semakin kita merasakan bahwa pertolongan Allah itu tak terus mengikuti kita. Ya, ibarat seperti bayangan kita Bapak Ibu. Bayangan kita terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Selama masih ada cahaya yang menerangi kita, maka bayangan itu akan ada. Nah, saya juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan itu mengikuti saya kemana saya melangkah. Nah, inilah yang menggembirakan bagi saya Bapak Ibu. Ini karena pengalaman yang dilakukan oleh penulis kitab Mazmur ini, bahwa sepanjang kehidupannya, bahwa Allah lah yang memeliharakannya Bapak Ibu. Ya. Ini merupakan sebuah ekspresi yang digunakan untuk melepaskan, ya, melindungi, menudungi, sehingga apa? Tidak takut lagi Bapak Ibu. Ya. Tidak takut sebab akan ada benteng yang membentengi, yang akan memagari. Ya. Akan ada sebuah proteksi yang dilakukan Bapak Ibu. Bahaya itu mungkin terjadi, bukan tidak terjadi Bapak Ibu. Bahaya itu bisa saja terjadi. Tapi ada sebuah benteng, ada sebuah perisai, ada sebuah tempat yang melindungi kita sehingga kita tidak terjadi apapun. Ya. Ini yang menggembirakan hati saya Bapak Ibu. Sementara kita tahu dalam kehidupan kita dalam dunia ini, banyak hal yang boleh terjadi, yang bisa, kalau kita tidak pandai, kalau kita memang tidak ditolong oleh Tuhan, kita akan bisa terkena berbagai macam pergumulan dan persoalan. Ya. Kita mungkin terkena berbagai tindakan yang tidak menyenangkan hati kita. Ya. Itu bisa terjadi. Tetapi di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada ayat yang keempat ini, ya, sayap menudungi,
Ini ibarat seekor burung ataupun ayam, kita katakan Bapak Ibu. Ya, kalau hujan datang ataupun anaknya sedang kedinginan, Bapak Ibu, itu berada dalam ambang bahaya Bapak Ibu. Ketika hujan datang, ketika cuaca dingin datang, maka biasanya anak ayam akan masuk di dalam sayap anak induk ayam, menudunginya, memberikan kehangatan, memberikan proteksi. Ya, agar apa? Anak-anaknya itu tidak mati. Ya, tidak mati dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa Allah lah yang memberikan pemeliharaan, bahwa Allah lah yang memberikan pemeliharaan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Allah menggambarkan, Bapak Ibu, penulis ini tadi digambarkan bahwa Allah itu seperti sayap yang melindungi. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, dianggap Tuhan itu sebagai perisai ataupun sebagai tembok yang melindungi musuh. Ya, pagar tembok itu Bapak Ibu supaya musuh jangan masuk, jangan mudah masuk. Maka Allah yang akan menjadi perisai bagi kita dalam kehidupan kita. Musuh bisa saja datang. Orang yang tidak menyenangi kita akan boleh mereka-reka perkara-perkara yang jahat, boleh melakukan berbagai-bagai tipu daya, ya kan? Untuk boleh mencelakakan kita. Tapi bagaimana, apakah engkau yakin bahwa Allah yang akan boleh menjaga dan memeliharamu? Apakah engkau yakin bahwa Tuhan tidak sanggup melindungi engkau? Apakah engkau yakin Tuhan yang akan menjagamu? Apakah engkau yakin Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepadamu tepat pada waktunya? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa apapun yang engkau alami, situasi apapun yang akan terjadi dalam kehidupanmu, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi apapun situasi yang engkau alami, kondisi apapun yang akan terjadi dalam kehidupanmu, yakinkan hatimu bahwa pada saat ini Allah yang akan menjagamu, Allah yang akan melindungi engkau, Allah yang akan menudungi engkau. Dia ibarat seperti sayap, seperti pagar, seperti perisai yang akan terus-menerus melindungi kita dari segala macam bentuk bahaya, dari segala macam bentuk ketidaksenangan orang, bahkan dari segala macam rencana-rencana jahat orang. Mari yakinkan dan teguhkan hatimu bahwa Allah sanggup menjagamu di sepanjang kehidupanmu. Hanya percaya saja kepada Allah. Yakinkan dan teguhkan. Ya. Andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan orang lain. Tidak, pemazmur ini berkata bahwa Tuhanlah penjaganya, bahwa hanya Dia yang diandalkan. Maka saya mau mengajak kita pada pagi hari ini agar kita juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya anugerah Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan Maha Pemurah, kami boleh bersyukur dan berterima kasih ya Allah bahwa pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kami bagaimana kami Tuhan untuk dapat merasakan pertolongan Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bahwa Allah yang senantiasa menjaga, bahkan yang boleh memelihara kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Bapak bahwa pada saat ini apabila ada di antara anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan sampaian firman Tuhan pada hari ini, apabila mereka berada dalam keadaan masalah, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan boleh menjamah, meneguhkan iman mereka bahwa Allah yang akan menolong, menopang, bahkan memberikan bagi mereka keselamatan, memberikan bagi mereka jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sebab kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang akan hadir terus menerus di dalam kehidupan kami ya Bapak. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya pada saat ini tangan pengasihan Tuhan yang boleh tetap menjagai kami, mengingatkan kami, sehingga kami tidak terlena dengan rayuan-rayuan, godaan-godaan iblis yang membuat kami lupa akan kebenaran dari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh kehidupan kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang boleh menjaga, biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya.